Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-9, yaitu mengenai port security. Nah, pada bab 9 ini kita akan pelajari sekitar ada 6 materi. Yang pertama itu ada apa itu port security, kemudian port security violation shutdown, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu port security. Oke, di sini teman-teman silahkan buka Cisco paket dasarnya. Nah, lalu kemudian di sini saya sudah siapkan topologinya ya teman-teman. Nah, di sini saya menambahkan 3 server, kemudian 1 switch dan juga 2 PC. Nah, di sini dan PC yang pertama itu dia itu sebagai hyper dan yang satunya itu sebagai client. Nah, di sini saya akan hapus kabel yang mengarah ke server 3-nya. Di sini saya akan hapus. Nah, oke, di sini ketika kita coba untuk hubungkan flash Ethernet 01 ke hacker, di sini kita coba hubungkan flash Ethernetnya itu ke hacker. Nah, maka dengan adanya port security ini, hacker itu dia tidak bisa akses ke klien ya teman-teman, karena akses jalur FA0/1-nya itu sudah otomatis terblokir. Jadi dengan adanya port security ini, kita bisa menyelamatkan dari hacker. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai port security violation shutdown. Oke, di sini teman-teman silahkan buka Cisco paket dasarnya. Nah, di sini saya sudah hubungkan kembali untuk FA0/1-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan isikan IP dulu pada server 1, 2, dan 3. Di sini kita buka server 1 terlebih dahulu. Kita beri desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168. Misalnya di sini 50.2. Lalu di sini sudah. Lalu kemudian di sini pada server 2 kita IP configuration, kita masukkan 192.168 50.3 ya teman-teman. Untuk sana masnya sudah betul. Lalu kemudian pada server 3-nya IP configuration, kemudian kita masukkan 192.168 50.4. Furnace masnya di sini dia sudah betul ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada PC client, di sini pada PC client-nya kita masukkan IP-nya 192.168 50.4 ya. Sorry, di sini dia sudah ya. Oke, di sini silakan teman-teman buka Cisco paket dasarnya. Nah, lalu di sini saya sudah hubungkan kembali untuk FA0/1-nya. Nah, lalu kemudian di sini saya akan isikan IP terlebih dahulu pada server 1, 2, dan 3. Di sini pada server 1 kita isikan dengan 192.50.1. Lalu kemudian pada server 2-nya di sini 50.2 ya teman-teman. Kemudian pada server 3-nya di sini 50.3. Lalu kemudian di sini pada PC client-nya yaitu 50.4 192.168 50.4. Oke, di sini servernya sudah betul. Nah, lalu kemudian di sini kita coba kirimkan surat dari server 1 ke klien ya teman-teman. Nah, maka di sini dia sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita akan nyalakan dulu switch port mode aksesnya untuk server 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa buka switch channel-nya. Kita bisa pergi ke CLI, kita bisa masuk ke enable, masuk ke conf. Lalu kemudian di sini kita masukkan interface range FA0 1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Nah, lalu kemudian di sini pada switch channel-nya di sini kita bisa exit. Nah, lalu kemudian kita masuk ke interface-nya yaitu 0/1. Kemudian switch port security. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini port security MAC address. Nah, di sini untuk melihat MAC address-nya di sini kita bisa buka server 3-nya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke config. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke Ethernet. Nah, di sini untuk MAC address-nya dia sudah ada. Kemudian di sini kita bisa copy ya, Ctrl C. Lalu kemudian di sini kita bisa pastekan pada di sini kita bisa pastekan. Oke, di sini saya sudah pastekan untuk MAC address-nya. Lalu kemudian di sini kita bisa enter. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa masukkan switch port security violation maximum 1. Oh, oke teman, di sini maksimum terlebih dahulu ya. Maksimumnya itu 1 saja. Kemudian switch port security violation shutdown. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai pengujian port security. Oke, di sini sebelum menguji kita masukkan IP pada hackernya. Nah, di sini kita masukkan IP dulu pada hackernya. Nah, kita masukkan yaitu 192.168 50.5. Kemudian untuk sampai di sini dia sudah terbetul. Nah, kemudian di sini kita hapus kabel FA01 yang mengarah ke server 3. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Ya teman-teman, yang kabel yang mengarah ke server 3-nya. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa hubungkan dari switch ke hackernya menggunakan kabel otomatis. Nah, lalu kemudian di sini kita akan coba kirimkan surat dari hacker ke PC klien ya teman-teman. Nah, maka di sini dia violet ya teman-teman. Nah, di sini dia langsung merah ya teman-teman, karena MAC address yang tercantum adalah MAC address server 3, bukan milik hacker ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka switch-nya. Nah, lalu kemudian di sini kita coba untuk kita coba untuk do show port security interface FA0/1. Nah, oke, di sini pada bagian let's search address VLAN-nya, di sini dia merupakan MAC address-nya untuk hackernya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan hapus kabel yang mengarah ke hackernya. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke hackernya. Oke, kemudian di sini kita bisa hubungkan lagi dari switch ke server 3. Lalu kemudian di sini kita bisa buka switch-nya. Lalu di sini kita bisa no shutdown. Nah, kemudian di sini pada switch satunya kita coba untuk shutdown. Nah, oke, kemudian kita coba untuk shutdown.
Kemudian di sini kita coba untuk shutdown, no shutdown lagi. Oke, di sini dia sudah ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai MAC address sticky. Oke, di sini teman-teman silahkan buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan pernah melakukan perintah switchport port security MAC address. Kemudian di sini kita akan masukkan MAC address dan dari server 3-nya. Nah, kalau kita pakai MAC address sticky itu kita tidak perlu masukkan MAC address lagi. Jadi nanti sudah terdeteksi otomatis dan dari MAC address yang pertama kali terhubung. Nah, di sini kita bisa buka switch 0, lalu kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/2. Lalu kemudian di sini to show port security interface FA 0/2. Nah, oke, di sini maka dia masih disable ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa switch port security. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show lagi ya teman-teman. Nah, maka di sini dia sudah enable ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa switch port security MAC sticky ya teman-teman. Sticky. Nah, di sini kita bisa coba dengan switch port maksimumnya di sini maksimumnya 1 ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita coba untuk switch port security violation, kemudian tanda tanya. Nah, maka di sini dia ada berbagai macam violation, ada yang protect, kemudian redirect, dan juga shutdown. Nah, jadi untuk yang protect ini itu dia digunakan untuk MAC address lain selain protect one. Lalu untuk yang shutdown itu digunakan untuk langsung memblokir jalur interface Ether 0/2. Nah, kemudian di sini untuk yang redirect ini itu digunakan untuk memblokir atau membatasi situs-situs yang situs-situs saja, namun tidak memblokir jalurnya. Nah, di sini kita bisa switch port security violation shutdown ya teman-teman. Ini dia sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba kirimkan surat dari server 2 ke PC klien ya teman-teman. Nah, maka di sini dia sudah full ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 0. Lalu di sini kita coba untuk do show port security interface FA 0/2. Nah, oke, maka di sini ada satu MAC address yang diizinkan untuk mengakses interface FA 0/2. Nah, di sini kita bisa hapus kabel yang mengarah ke server 2-nya. Di sini kita bisa hapus kabel yang mengarah ke server 2. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa hubungkan switch ke hacker ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba untuk kirim surat dari hacker ke PC klien. Nah, maka di sini dia valid ya teman-teman. Nah, di sini otomatis dia kabelnya akan mati ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai violation protect. Oke, di sini kita bisa coba untuk exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA 0/3. Lalu kemudian di sini switch port security. Ini kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa buka switch 0-nya, lalu kemudian di sini teman bisa switch port security, lalu kemudian di sini switch port security MAC address sticky. Lalu kemudian di sini port security maksimumnya 1 ya teman-teman. Lalu kemudian di sini port security violation protect ya teman-teman, karena kita menggunakan yang protect. Lalu kemudian di sini kita coba untuk do show port security interface FA 0/3. Oke, di sini maka untuk yang security violation count-nya di sini dia tetap 0 ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita coba kirimkan surat dari server 1 ke PC klien. Nah, maka di sini dia sudah successful ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 0-nya lagi. Kemudian di sini kita coba untuk do show lagi. Nah, maka di sini dia tidak bertambah ya teman-teman. Dia tetap 0. Namun di sini ada MAC address yang diisikan untuk mengakses interface FA 0/3. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 1. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 1. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa hubungkan switch ke hacker menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba kirimkan surat dari hacker ke kliennya ya teman-teman. Nah, maka di sini dia valid ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 atau materi yang terakhir, yaitu mengenai violation redirect. Oke, di sini saya akan tambahkan satu server ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu server di sini. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa ubah namanya agar dia urut. Jadi di sini server 4 ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa hubungkan dari switch ke server 4 menggunakan kabel otomatis. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke server 4, lalu kemudian kita pergi ke desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.6. Kemudian ini sampai sudah full ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch 0. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface FA 0/5.
Kemudian di sini kita bisa masuk switch port mode akses. Kemudian di sini kita masuk ke switch port security. Kemudian di sini port security MAC address sticky ya teman-teman, sticky. Kemudian di sini switch port maksimumnya 1. Lalu kemudian di sini switch port security violation. Di sini rest ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini kita enter. Lalu kemudian di sini kita bisa coba untuk show port security interface /0/5. Nah, oke, maka di sini pada violation modenya di sini dia sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah menjadi restrict ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa coba kirimkan surat dari server 4 ke kliennya. Nah, maka di sini dia sudah successful ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita bisa pergi ke switch-nya. Lalu kemudian di sini kita coba untuk show lagi. Nah, maka di sini dia sudah ada MAC address-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 4-nya. Di sini kita hapus terlebih dahulu kabel yang mengarah ke server 4. Nah, di sini kita bisa hubungkan switch-nya ke hacker ya teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini kita coba kirimkan surat dari hacker ke server 1. Nah, maka kita coba lagi dari hacker ke server 2. Lalu kemudian di sini kita coba kirimkan lagi dari hacker ke server 3. Nah, maka di sini dia failed semua ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa pergi ke switch 0-nya. Di sini kita coba untuk do show lagi. Nah, maka di sini pada security violation-nya di sini dia sudah bertambah ya teman-teman menjadi 2. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.